Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hanya kepada Allah lah kita ini seyuknya menempelkan batin kita ini untuk mensyukuri apa yang kita miliki. Walaupun sesungguhnya kita ini juga tidak boleh untuk melepaskan diri dari berterima kasih kepada orang lain, terutama kepada kedua orang tua kita dan orang-orang yang berjasa kepada kita. Tapi pada hakikatnya nanti rasa syukur kita ini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam salah satu hadis Rasulullah juga menyampaikan sesungguhnya kalau kita ini tidak bersyukur kepada manusia, maka kita ini tidak pernah akan bersyukur kepada Allah. Tetapi intinya semuanya ini adalah bagaimana kita ini menempelkan batin kita ini untuk mensyukuri segala yang kita terima, karena hakikatnya semuanya itu dari Allah. Salat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita dan juga yang kita harapkan kelak memberikan syafaat pada kita di yaumil qiyamah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perjalanan kehidupan kita ini sesungguhnya memang ada dua dimensi yang harus kita fikirkan dan kemudian kita perbaiki diri kita ini. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah yang diwujudkan dengan ketauhidan kita, ibadah kita. Kemudian kita menjalankan aturan-aturannya. Kemudian kita ini juga memohon ampunan kepadanya. Ini bagian hamdulillah minallah. Kemudian tidak pernah akan lengkap diri kita ini bila mana kita ini tidak memahami dan tidak melakukan perbaikan pada diri kita di level hablum minan nas. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa duribat alaihimudz dzillah inama thuqifu illa bihablin minallah hablum minan nas. Manusia ini senantiasa akan tertimpa adzillah. Adzillah itu kehinaan itu. Kehinaan dalam pandangan Allah, bukan kehinaan dalam pandangan manusia, tapi kehinaan dalam pandangan Allah. Ainama thuqifu, di mana saja kita ini berada, di mana saja kamu sekalian itu berada, illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kecuali kalau tali kita hubungan dengan Allah itu bagus dan tali hubungan kita terhadap sesama itu bagus. Kemudian yang perlu untuk kita perhatikan, sesungguhnya dalam ranah hablum minallah wa hablum minan nas ini, itu yang menjadi stressing kita ini sesungguhnya adalah akhirat. Jadi stressingnya ini tetap akhirat, bukan dunia stressingnya ini. Jadi karena stressingnya ini adalah akhirat, maka kadang-kadang dalam konteks kehidupan dunia ini kita ini merasa berat untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan orang lain, walaupun pada hakikatnya ketika kita ini menguntungkan orang lain, hakikatnya kita ini juga menguntungkan diri kita sendiri. Jadi kan Allah sampaikan dalam Al-Quran, apapun yang kita lakukan kalau itu kebaikan ya untuk diri kita sendiri, kalau itu sebuah tindakan yang tidak baik, toh nanti juga kembalinya kepada diri sendiri. Walaupun mungkin kebaikan kita ini tidak dilihat oleh sesama manusia, atau kejelekan kita ini tidak dilihat oleh sesama manusia, tetapi toh semuanya nanti akan kembali kepada Allah. Pada sesi ini saya ingin menyampaikan pada wilayah hablum minan nas ini.
kita sebenarnya sama-sama menyadari bahwa ketika kita ini berinteraksi kepada sama manusia, tidak ada manusia itu yang 100% perilakunya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Ini yang perlu kita sadari. Jadi siapapun yang berinteraksi dengan siapapun, sesungguhnya tidak ada perilaku orang yang menjadi lawan interaksi kita ini yang seluruhnya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Ini sebenarnya problem dalam kehidupan kita ini yang harus kita sadari. Tapi memang itulah manusia itu. Kalau kita nanti tidak bisa menempatkan batin kita, tidak bisa menempatkan jiwa kita ini, maka yang terjadi adalah keinginan kita untuk berbuat yang tidak baik terhadap orang lain, walaupun itu dengan cara diam-diam, kan begitu. Maka kadang-kadang kita menemukan kalimat-kalimat yang kadang-kadang itu hanya disampaikan secara halus begitu, kadang lirih begitu. Awas, titenono misalnya seperti itu. Kalimat atau kata awas, kata titenono itu biasanya kita lontarkan atau mungkin kita simpan dalam hati kita ini terhadap orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Tetapi terhadap orang yang berbuat baik kadang-kadang kita santai saja, kan begitu. Tidak mempedulikan ingin berbuat baik kepada mereka. Tetapi ketika kita ini disentak dengan perbuatan yang tidak baik dari orang lain, maka kadang-kadang kita ini terbersit di dalam hati kita, atau bahkan mungkin terlontar melalui lisan kita ini awas, titenono dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya puncak kebaikan seseorang pada level hablum minan nas ini adalah seperti apa yang disampaikan Rasulullah, aksin ila man asa ilaik. Jadi wa aksin ila man asa ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat tidak baik kepada kamu. Ini level yang sesungguhnya tertinggi. Tapi memang ini susah. Jadi level itu kalau level tertinggi ya di mana saja susah. Ujian itu kalau itu ujian tingkat tinggi ya susah, kan begitu. Ujiannya anak SMA tentu berbeda dengan ujiannya mahasiswa S1 berbeda dengan mahasiswa S2 berbeda dengan mahasiswa S3. Tinggal kita mau menempuh itu sampai derajat mana ya. Karena memang takwa ini kan sebetulnya bervariasi. Takwa ini bertingkat-tingkat begitu. Makanya ada istilah dalam Al-Quran akroma ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu atqo ya. Atqo ini ya isim tafdil, itu orang yang paling bertakwa, kan begitu. Kalau ada orang yang paling bertakwa berarti kan ada orang yang takwanya itu level rendah, takwanya itu tengah dan sebagainya. Tetapi memang orang yang bertakwa ini di semua level itu akan sudah dijanjikan oleh Allah untuk masuk surganya Allah di semua level ini. Tetapi kita juga harus berpikir bahwa bagaimanapun juga kita berharap nanti di akhirat itu berada di level yang tertinggi, kan begitu. Tentu tidak sekedar berharap yang penting masuk surga. Iya kalau sekarang, maksudnya kalau sekarang ini kita berharap yang penting masuk surga itu tidak masalah. Tetapi nanti gambaran saya kalau sudah di sana, karena di surga nanti itu juga berlevel-level seperti itu. Surga juga banyak ragamnya, fasilitasnya itu juga mungkin berbeda karena tingkatan kualitas ketakwaan kita. Itu saya menggambarkan kalau di sana nanti kita ini berada di level yang tidak tinggi, ya akhirnya kita ini akan menyesal. Walaupun sekarang kita tidak menyesal, kan begitu, karena yang penting bagi kita sekarang ini adalah masuk surga, misalnya seperti itu. Sama halnya misalnya begini, orang itu ketika punya angan-angan, ketika punya pikiran itu waktu hujan-hujan seperti ini misalnya itu, wah paling enak kalau nanti kita pergi kemana itu punya mobil, ya walaupun jelek-jelek begitulah. Tetapi ketika kita ini nanti punya mobil, kemudian kita berada di jalan raya, disolap salib punya uang, ini nanti juga berubah pikiran kita. Pak, mobil ini solap salib, mobil ini solap salib. Padahal dulu ketika kita ini meminta kepada Allah itu dulu sing penting
punya mobil, panas ora kepanasan, hutan ora kudanan. Tetapi nanti ketika kita ini disolap salib uang itu, kita nanti pikirannya berubah. Begitu pula nanti kemungkinan di surga. Di surga itu nanti karena fasilitasnya itu juga berbeda. Ya, fasilitasnya juga berbeda. Mungkin di Indonesia, kalau orang laki-laki itu biasanya yang dibayangkan di surga salah satunya adalah bidadari kan begitu. Jadi nanti mungkin saja bidadari antara surga satu dengan surga yang lain dengan level ketakwaan yang berbeda, ini bidadarinya juga mungkin berbeda kan begitu. Mungkin sing bidadari kaya anak-anak Taiwan misalnya, waduh bidadari seperti orang Ethiopia misalnya, tapi bidadari kan begitu. Tapi levelnya ini kan berbeda. Karena itu berupaya untuk menjadi orang yang terbaik itu menjadi sesuatu yang sesungguhnya harus kita pikirkan. Kita harus berbuat baik, dan level berbuat baik kita ini adalah mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Kalau ini kita berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik kepada kita aja, ini tidak begitu baik. Jadi ya standar lah, baiknya itu standar kan begitu. Cuma kalau kita nanti mampu berbuat baik ya, kepada ilaman asa ilaik, kepada orang yang berbuat tidak baik kepada kamu, maka insya Allah level kita ini tertinggi. Makanya kalau kita kaitkan dengan kajian yang di pekan yang lalu, kita sampaikan bahwa kita harus punya modal menjadi takwa itu untuk tidak memiliki perasaan dendam, kemudian kita ini juga mampu untuk memaafkan. Maka pada level berikutnya ini bukan sekedar kita ini memaafkan, tetapi kita ini bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Ini perlu kita renungkan, karena sesungguhnya sesuatu yang pasti dan harus kita yakini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Dan apa yang kita jalani semuanya ini sesungguhnya mengarah ke sana, karena dunya balagun ilal akhirah. Dunia ini adalah batu loncatan untuk menuju akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memanggil kita semuanya nanti dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang di dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi oleh Tuhanmu. Kemudian masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku, kata Allah, wadkhuli jannati, dan kemudian masuklah ke dalam surgaku. Nasrum minallah fadlun qarib wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.